bagaimana orang Ansor itu sangat cinta dengan orang Muhajirin. Dan cintanya itu, jadi cinta yang disuruh dalam Islam ini diikat dengan iman. Melebihi cinta karena pertalian darah. Melebihi cinta karena pertalian nasab. Melebihi cinta karena pertalian kekeluargaan dan kekerabatan. Tidak, lebih dari itu. Kenapa? Iman. Jadi orang kalau dia bangun hubungan cintanya itu karena Allah, atas dasar nilai keimanan, Allah wafatkan dia atas dasar nilai keimanan itu. Di hari akhir nanti, orang yang saling sangat cinta di dunia, jadi yang membangun romantika cinta mereka yang begitu indah di dunia. Banyak orang lihat suka, orang yang lihat terpesona, orang yang lihat tertarik. Bahkan ada yang mengatakan, duh pengen banget kayak dia. Kata Allah, ternyata di hari akhir mereka saling musuh. Tema tentang cinta itu menarik. Tetapi menjalankan nilai cinta itu bukan hal yang mudah. Apalagi ketika Nabi mengatakan ini ada barometer keimanan. Ada ukuran keimanan. Nabi mengatakan la yu'minu, tidak beriman, berarti akan menjadi nilai iman orang itu ketika dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi bukan hanya sekedar mengekspresikan, tetapi dia betul, kata Imam Nawawi rahimahullah tentang hadis ini, kata beliau, salah satu ukuran cinta seorang mukmin kepada saudaranya adalah dia menginginkan keberhasilan yang sedang terjadi pada dirinya itu dialami juga oleh saudaranya. Kemudian saudaranya itu dibimbing, dibina sampai sukses seperti dirinya. Itu salah satu ukuran cinta. Jadi bukan dia hanya sekedar kasih, tetapi dia berusaha agar orang yang dia cintai ini bisa hidup nyaman, layak, senang seperti dirinya. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu ketika datang ke Nabi bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada apapun setelah aku mencintai diriku sendiri." Kata Nabi, bukan begitu. Ini seorang sahabat ya. Nabi katakan bukan begitu. Tetapi engkau harus rubah ucapanmu bahwasanya aku Rasul lebih jauh kau cintai ketimbang apapun, bahkan dirimu sendiri. Nah, itu untuk Rasulullah. Ya, kalau sama Rasul itu kita mencintai Nabi melebihi apapun, bahkan melebihi diri kita sendiri. Sesama orang mukmin, ya, kita mencintai dia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi apa yang kita berikan kepada dia itu, yang kita rasa kalau kita pakai, kita juga senang. Yang kalau kita nikmati, kita juga senang. Itu yang kita berikan padanya. Ini bicara tentang cinta. Dan kenapa sampai Nabi ucapkan ini? Karena dalam Islam itu, cinta itu harus diikat dengan nilai keimanan. Kalau tidak, dia hanya sekedar cinta yang semu. Di hari akhir nanti, orang yang saling sangat cinta di dunia, jadi yang membangun romantika cinta mereka yang begitu indah di dunia. Banyak orang lihat suka, orang yang lihat terpesona, orang yang lihat tertarik. Bahkan ada yang mengatakan, duh pengen banget kayak dia. Kata Allah, ternyata di hari akhir mereka saling musuh. Kecuali apa? Kecuali yang membangun dan membina cinta mereka di dunia di atas fondasi takwa. Yang di atas fondasi takwa itu mereka tidak saling musuh. Yang di atas fondasi takwa itulah cinta yang abadi. Kalau cinta yang dibangun di atas fondasi yang tidak takwa itu, dia akan semu. Dia gampang luntur, gampang pergi, gampang hilang. Ada salah satu putranya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala, putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala.
namanya Abdullah bin Abi Bakrin. Abdullah ini putranya Umar, orangnya tampan, cakep. Eh, ya, Abdullah bin Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Abu Bakar ini orangnya cakep. Abdullah bin Abu Bakar, cakep. Disenangi oleh seorang wanita namanya Atikah. Mohon maaf kalau ibu-ibu ada namanya Atikah di sini. Jadi disukain. Kemudian ternyata gayung bersambut. Awalnya sebenarnya ya, Abu Bakar As-Siddiq agak kurang setuju. Karena dia melihat khawatir ini anaknya ya, Abdullah bin Abi Bakar ini dia nanti setelah menikah jauh sama Allah. Ternyata setelah mereka menikah, cinta mereka itu begitu hebat. Ya, kemana-mana bersama, mesra terus. Tetapi kekhawatiran Abu Bakar terwujud. Karena suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dia ingin menjemput Abdullah anaknya untuk berangkat sholat. Ketika dia sampai di rumah itu dia mampir, kan rumahnya dekat-dekatan, mampir. Dia dengar di dalam rumah anaknya sedang bermesraan dengan istrinya. Jadi dia tidak mau ganggu, dia pergi. Pergi dia. Setelah dia pergi sholat, balik dari tempat sholat lewat di rumah anaknya, ternyata kemesraan itu masih berlangsung di rumah itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sedih dia dengan kejadian itu. Jadi zaman dulu orang tua walaupun anaknya sudah berkeluarga, dia tetap pingin anaknya itu tetap berhubungan baik dengan dirinya, diikat dengan takwa. Jadi biar betul-betul tetap taat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua tetap begitu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sedih dia. Terakhir apa? Dia panggil anaknya. Dia bilang sama anaknya, "Ini kamu saya lihat jadi jauh sama sholat." Apa dia bilang sama anaknya? "Kau ceraikan istrimu." Disuruh pisah. Dia suruh pisah. Pisah. Dan memang terjadi pisah. Pisah, sedih nih. Dua-duanya sedih. Ya, karena dipisahkan ya. Ini satu sedih, yang perempuan sedih, melo terus. Kalau zaman sekarang mungkin update status terus ya. Kalau yang Abdurrahman ini bin Abi Bakar, Abdullah bin Abu Bakar ini, apa yang terjadi? Sakit, Pak. Sakit. Terlentang di atas tempat tidur. Sampai kesian Abu Bakar, nggak tega Abu Bakar, anaknya sampai sakit. Dia panggil lagi anaknya, "Kau mau rujuk Bang? Pingin." "Ya, boleh. Syaratnya kalian berdua tidak meninggalkan kewajiban kalian kepada Allah." Perjanjiannya itu. Karena ini anak ini setelah nikah diajak pergi jihad kagak mau. Dulu senang jihad. Ya, makanya suka lihat ada anak muda belum nikah, wah semangat deh kalau mau, idealis banget. Udah nikah, ayam sayur deh. Takut deh. Dibilang tuh sama Abu Bakar, "Kalau kau mau kembali dan saya pertemukan kembali kalian berdua ini, dan saya ridho kalian berdua menyatu, jangan tinggalkan kewajiban kalian sama Allah. Sholat termasuk ke jihad." Apa jemaah yang terjadi? Mereka nikah kembali. Dan anaknya Abdullah ini langsung semangat, ibadahnya semangat, taatnya semangat, jihadnya mau berangkat. Hingga suatu hari ketika pertempuran di Taif, Abdullah bin Abi Bakar gugur. Gugur dia sebagai syahid. Istrinya sedih dan membacakan syair-syair ya, sanjungan buat suaminya, dan dia bangga suaminya mati sebagai syuhada. Jadi orang kalau dia bangun hubungan cintanya itu karena Allah atas dasar nilai keimanan,
Allah wafatkan dia atas dasar nilai keimanan itu. Ada lagi cerita yang lain. Ini dua-duanya nih, cerita ini dua-duanya anaknya Abu Bakar. Satu lagi namanya Abdurrahman bin Abi Bakar. Tadi Abdullah. Jadi ternyata kalau saya lihat anaknya Abu Bakar ini romantis yang laki-laki ini. Jadi ada namanya Abdurrahman. Bukan Abdurrahman yang ini ya. Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar ini dia pergi ke negeri Syam. Ketika dia sampai di negeri Syam, ini kan negeri yang elok, indah, subur, bagus. Perempuannya cantik-cantik. Nah, Abdurrahman bin Abu Bakar lihat ada satu perempuan yang bikin dia kepincut hatinya. Namanya Laila. Laila binti Al-Jud. Laila binti Al-Jud ini dia lihat satu kali lihat langsung ya cinta pandangan pertama nih, terpesona. Padahal udah punya istri dia nih. Ya. Udah punya beberapa istri malah. Abdurrahman bin Abu Bakar. Oh dia terpesona, terpukau, tapi hanya sekedar lewat ucapan-ucapan saja. Dia baca-baca syair sampai dia pulang. Ketika dia pulang, ini di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Abu Bakar ketika dia pulang sampai di Madinah, dia sering baca syair. Syairnya tentang siapa? Tentang Laila. Ya. Mungkin istri-istri yang lain di dapur ngomelin, dia nggak peduli. Dia baca syair, dia puji-puji tentang Laila, tentang kecantikannya, tentang matanya, tentang rambutnya, disebut semuanya. Sampai di akhir syair dia mengatakan apa? Aku berharap semoga suatu saat dia bisa datang mengunjungi Al-Haram. Jadi musim haji. Jadi kalau musim haji datang, ketemu dong. Gitu. Harap sampai begitu. Umar ibn Khattab sebagai khalifah lama-lama tahu, terus kasihan. Kata Umar, kasihan banget nih orang ini. Sering sebut-sebut perempuan yang tidak ada di hadapannya jauh di negeri Syam. Kata Umar ibn Khattab, dia panggil pasukannya. Nanti kalau ada penaklukan wilayah Syam, kemudian dari pertempuran tersebut kalau kita menang, kemudian ada yang jadi tawanan, cari perempuan yang ditawan namanya Laila binti Al-Jud. Kata siapa? Sayyidina Umar. Buat siapa? Buat Abdurrahman bin Abu Bakar ini. Karena kasihan dia sama Abdurrahman bin Abu Bakar. Pokoknya kalau ada, lapor ke saya. Suatu hari ada pertempuran. Dan penaklukan wilayah Syam. Kaum muslimin menang. Menang kaum muslimin. Setelah menang, jemaah sekalian, dicarilah yang ditawan itu. Ada satu perempuan namanya Laila binti Al-Jud. Memang cantik. Sama pasukan dibawa ke Sayyidina Umar. Ini orangnya. Dilihat sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, oh ini orangnya. Pantas aja. Ternyata aslinya cantik ini. Ya. Kan dulu kan tidak bisa divisualkan kan. Hanya bisa lewat syair kan. Bil akhir, Sayyidina Umar panggil Abdurrahman bin Abi Bakar. Nih, kau sering sebut-sebut nama Laila. Nih ada Laila nih. Benar ini? Oh benar. Udah, nikahin dia. Oh senang, girang. Dapat nikah. Setelah menikah dengan Laila ini Abdurrahman bin Abu Bakar sayangnya sama Laila melebihi yang lain. Istri-istri yang lain lewat. Ini sama ini terus. Akhirnya istri-istri yang lain ini kesel, datang temui Aisyah radhiyallahu taala anha, saudarinya Abdurrahman bin Abu Bakar. Aisyah ummul mukminin, cukup disegani. Datang istri-istri ngadu, ini gimana? Ini saudaramu setelah dapat ini perempuan dari negeri Syam, kita semua diabaikan, macam mana ini? Oh kata Aisyah, tunggu, sebagai sesama perempuan, kata Aisyah tunggu, saya samperin dia. Didatangi sama Aisyah.
Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha bilang apa? Dia ingatin saudara, nggak boleh begitu. Itu melanggar ketentuan. Kau harus berlaku adil. Dijelasin semua sama Aisyah. Apa jawaban? Ini lagi kesemsem soalnya. Dia ngomongnya apa? Abdurrahman bin Abu Bakar. Dia bilang, wahai saudariku Aisyah, wahai ummul mukminin, kau nggak lihat itu? Betapa cantiknya dia ketika dia tersenyum. Susunan gigi-giginya itu seperti susunan mutiara indah, bagaikan merah-merah delima. Segala macam dia ngomong. Ya, Aisyah geleng-geleng kepala. Oh, ini orang udah nggak bisa dikasih tahu ini. Kata Aisyah, pokoknya saya sudah bilang sama kamu ya, kau ingat baik-baik, jangan sampai cintamu itu kepadanya hanya cinta fisik. Nanti kau nyesal, kata Aisyah. Benar apa kata Aisyah itu. Berapa hari kemudian Pak setelah Aisyah datang tegur dia, tiba-tiba ini Laila yang cantik itu, kan dia senang sama susunan giginya yang bagus, putih bagaikan mutiara, ya. Bibirnya yang indah, dia bilang begitu. Terakhir berapa hari kemudian, ini perempuan Laila bibirnya jontor, bengkak turun ke bawah. Jadi giginya kelihatan terus. Kemarin-kemarin kan pas tersenyum kelihatan, dong senang. Itu Abdurrahman bin Abu Bakar senang kalau lihat dia tersenyum. Kali ini tiap hari lihat dia, nongol terus tuh gigi. Bengkak turun bibirnya. Akhirnya Abdurrahman bin Abu Bakar nggak mau lagi. Dia jauhin. Dia belakangi ini Laila. Laila lama-lama diacuh-acuhin, datang ngadu lagi ke Aisyah. Tadi kan istri-istrinya datang ngadu, ini sekarang Laila datang dengan bibirnya sudah jontor itu, ya. Bengkak nggak tahu di patuk apa mungkin. Datang ngadu ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah datang lagi. Dia bilang, kau dahulu sangat banget mencintainya dan melampaui sekali cintamu kepada dirinya. Dan sampai kau mengabaikan yang lain. Sekarang kau sangat membencinya dan sangat menjauhinya. Saya minta kepada engkau, kau pertahankan dia atau kau lepaskan dia. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala. Akhirnya apa yang terjadi? Ini Abdurrahman bin Abu Bakar, dia lepas tuh perempuan. Gara-gara apa? Bibirnya jontor. Nanti di hari kiamat nanti Allah akan katakan, mana itu orang-orang yang saling cinta karena Allah, kata Allah. Aku akan naungi dia di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari diriku, kata Allah. Kenapa? Cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu. Nabi ketika pertama kali masuk dari Mekah ke Madinah, pertama kali Nabi lakukan apa? Nabi membangun hubungan cinta yang mesra, yang kuat, yang intim antara orang-orang muhajirin dan ansor. Itu dipersaudarakan, tidak sekedar persaudaraan, tapi diikat dengan cinta. Dan itu terlihat sekali. Bagaimana orang ansor itu sangat cinta dengan orang muhajirin. Dan cintanya itu, jadi cinta yang disuruh dalam Islam ini diikat dengan iman. Melebihi cinta karena pertalian darah. Melebihi cinta karena pertalian nasab. Melebihi cinta karena pertalian kekeluargaan dan kekerabatan. Tidak, lebih dari itu. Kenapa? Iman. Itu orang-orang muhajirin sama ansor, banyak di antara mereka tidak memiliki pertalian nasab itu. Tapi ketika orang-orang muhajirin datang, mereka sambut dengan gembira, mereka layani segala macam bentuk kebutuhannya. Bukan mereka pikir, aji mumpung nih, ini ada pendatang nih, banyak rumah kita bisa dikontrakin nih, duit masuk banyak ini. Ini enggak sama sekali. Itu sampai kita lihat bagaimana Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi, orang kaya raya di kota Madinah pada waktu itu, datang temui Abdurrahman bin Auf yang dia lihat sudah tidak punya apa-apa. Dia katakan apa? Saya orang paling kaya saat ini di kota Madinah. Setengah dari harta saya kasih sama engkau, kau mau ambil. Ada mereka kayak gitu? Setengahnya, Pak. Bagi dua. Dia bilang sama Abdurrahman bin Auf, bagi dua. Setengah buat saya, setengah buat engkau. Biar engkau mulai dagang lagi. Tapi Abdurrahman bin Auf tahu itu cintanya Sa'ad bin Rabi. Tapi tidak aji mumpung.
Abdurrahman bin Auf hanya bilang sama Sa'ad bin Rabi, kau tunjukkan mana pasar yang biasa paling ramai di sini. Lalu dibawalah sama Sa'ad bin Rabi di pasarnya Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu salah satu Bani Yahudi. Ya, jadi pasar Bani Qainuqa itu pasar yang paling ramai. Yang orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor, orang-orang Aus dan Khazraj suka belanja di situ. Dibawa ke situ. Ini pasar paling ramai. Pasar Bani Qainuqa. Namanya pasar Bani Qainuqa. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari? Itu pasar Bani Qainuqa yang punya orang Yahudi. Itu dikuasai semuanya beberapa tahun kemudian sama Abdurrahman bin Auf. Karena dia mulai dagang di situ. Kita lihat persaudaraan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi dari mana? Dari Persia. Abu Darda orang Ansor. Dipersaudarakan sama Nabi. Udah kayak saudara kemana-mana berdua aja. Akrab. Sampai Salman mau minang, salah satu gadis di kota Madinah, salah satu gadis Ansor, itu ngomongnya sama Abu Darda. Curhatnya sama Abu Darda. Kasih tahu, pingin sama ini. Kata Abu Darda, saya kenal tuh keluarganya, kenal bapaknya. Ayo ke sana. Datang ke sana, izin baik-baik. Abu Darda yang buka pembicaraan. Karena Salman dia merasa dia kan pendatang. Jadi agak kikuk mau ngomong. Jadi Abu Darda pasang badan tuh. Dia bilang dia jamin ini teman saya, udah seperti saudara saya, jaminannya saya datang kemari untuk niat baik karena ini teman saya ini dan sahabat saya ini sudah seperti saudara saya ini sudah siap mau menikah dan dia tertarik sama anak perempuan kalian. Udah siap dengan uang maharnya. Waktu ngomong begitu, bapak dan ibu perempuan ini senang banget. Kenapa? Karena yang datang lamar sahabat Nabi. Senang. Apalagi sudah siap lahir batin. Yang datang Minang, yang ngucapin orang dari kampung mereka. Mereka kenal betul, berarti ada yang jamin. Ini bukan orang sembarangan berarti. Tapi kata ibunya nanti dulu kita tanya nih sama yang punya badan. Anak perempuannya. Anak perempuannya ada di kamar ternyata dari tadi nguping. Nguping tentang dua laki-laki yang sedang datang ke rumahnya. Ibunya masuk ke kamar, kepergok dia lagi nguping. Ngapain kamu? Enggak, saya udah tahu tuh yang datang. Nah, kata ibunya, kalau kamu sudah tahu, saya tidak perlu ulangi. Sekarang kamu jawab. Mereka masih ada di ruang tamu. Jawab. Iya apa enggak? Ini anak perempuan ngomong, coba kalau yang minta saya itu Abu Darda. Jadi ini perempuan ternyata sukanya sama Abu Darda. Ibunya bingung. Kata ibunya, ini yang minta kamu Salman. Itu Abu Darda jubir. Juru bicara. Ini perempuan maunya sama jubirnya. Karena dia sering lihat Abu Darda. Dia pengen sama Abu Darda. Ibunya bilang, gimana cara ngomongnya? Keluarlah ibunya sambil tersipu-sipu malu. Bilang sama mereka berdua nih, saya sudah ketemu, ini mohon maaf. Jadi gak enak mau ngomong. Kata Abu Darda, ngomong aja. Begini, sudah saya tanya sama anak saya. Ini anak saya jawabnya, dia bilang, coba kalau Abu Darda yang minta. Kira-kira ini, perasaan Abu Darda gimana, perasaan Salman Al-Farisi gimana tuh? Abu Darda kan jadi salah tingkah kan, dia merasa mudah-mudahan mungkin jangan sampai Salman merasa saya telikung. Ini lagi drama, kan sekarang lagi banyak model drama-drama kan? Drama. Tapi Salman jiwa besar. Salman jiwa besar banget. Salman ketika dengar ibunya bilang ini, anak perempuan yang ngomong, coba kalau Abu Darda. Sedangkan Abu Darda belum siap untuk nikah, Pak. Ini nikah kan nggak main asal ngelamar aja kan. Ada persiapan, setidaknya maharnya harus siap. Ini mahar yang siap Salman. Salman Al-Farisi, dia tepuk pundaknya Abu Darda, dia tarik, dia bisik. Kau iyain aja sekarang. Abu Darda bilang sama Salman, ya, saya belum siap. Apa kata Salman? Mahar yang saya sudah siapkan untuk pinang dia
saya serahkan sama engkau, kau lamar dia pakai uang ini. Itu kenapa? Cinta. Ya, bagaimana dia mencintai saudaranya itu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu diserahkan, betul-betul diserahkan Pak. Dan terjadi Pak. Abu Darda itu lamar akhirnya perempuan itu. Pakai uangnya siapa? Uang maharnya Salman Al-Farisi. Dan persaudaraan mereka itu terus terjalin. Setelah mereka menikah, tetap baik hubungannya. Gak ada tuh Salman bilang, oh dia rebut punya gue. Karena yang Nabi tanamkan itu cinta yang dibangun itu di atas nilai-nilai imani, nilai iman itu. Jadi hadis ini pendek, tetapi mengandung pesan yang sangat dalam. Bagaimana ketika orang itu membangun cintanya sesama muslim, sesama orang-orang beriman, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.